Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, sebuah alkisah diceritakan bahwa di awal-awal puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam yang berlangsung pada tahun kedua Hijrah dan bertepatannya tanggal 10 Sa'ban. Perintah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat turunnya ayat tentang kewajiban puasa ini sebagaimana terungkap dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari redaksi ayat ini memang tidak dibicarakan secara teknis apakah puasa itu mencakup siang dan malam. Maka timbullah kasakusuk, timbullah viral di kalangan sahabat menyikapi tentang kewajiban berpuasa Ramadan ini. Maka itu ada yang melaksanakan sampai siang dan malam. Setelah berjalan sekitar 2-3 hari, mulailah mereka saling curhat, memberikan komen, memberikan viral atas keadaan yang mereka alami. Ada yang mengatakan bahwa saya semalam kebablasan melakukan dengan istri saya. Muncul lagi yang lainnya mengatakan hal juga demikian. Sampai beberapa orang menyampaikan keluhan yang sama. Karena belum ada informasi teknis apakah puasa ini hanya di siang hari atau malam hari. Dalam keadaan demikian, maka turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan atas kamu pada malam bulan suci Ramadan melakukan begituan atau hubungan dengan istrinya masing-masing. Dengan turunnya ayat ini, legalah para sahabat bahwasanya mereka mengetahui puasa itu hanya dilakukan pada siang hari. Artinya setelah berbuka ketika masuk maghrib sampai ke atas, artinya hubungan-hubungan khusus antara suami dan istri itu boleh dilakukan. Setelah turun ayat ini, datang lagi ada sepasang suami istri pada Rasulullah. Duhai Rasulullah, kami sudah berpuasa beberapa hari, tapi pada hari ini kami kebablasan melakukan gituan dengan suami istri. Apakah puasa kami ini dapat diteruskan atau kami hentikan? Kata Rasulullah, puasa itu kan diwajibkan di siang hari. Jadi kalau malam hari tidak ada kewajiban untuk kita melakukan puasa. Jadi yang diatur itu adalah pada siang hari. Jadi karena kalian berdua telah melakukan gituan suami istri di siang hari dengan sengaja, maka jatuhlah denda, sanksi atas kalian berdua yang namanya kafaroh. Kafaroh itu denda, sanksi terhadap pelanggaran kewajiban puasa yang dilakukan dengan sengaja pada siang hari. Kalau begitu, apa yang kami harus lakukan ya Rasulullah? Kata sepasang suami istri ini. Engkau harus melaksanakan membayar denda ini 60 hari berturut-turut atau selama 2 bulan. Suami dan istri. Ya Rasulullah, mana mungkin itu kami lakukan? Ini saja baru berjalan beberapa hari, kami sudah tidak kuat, tidak mampu menahan
keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kami masing-masing. Apalagi 2 bulan ya Rasulullah, pasti kami tidak kuat. Kalau begitu, engkau beri makan sejumlah 60 orang. Makan sehari, misalnya 2 kali atau 3 kali, maka penuhi sejumlah 60 orang. Ya Rasulullah, itu pun tidak mungkin kami lakukan. Karena kami adalah orang-orang yang tergolong fakir miskin di desa ini. Jadi mustahil kami bisa memenuhi untuk memberikan makan sejumlah 60 orang itu. Tidak mungkin ya Rasulullah. Mana mungkin kami bisa memberikan makan sampai 60 orang. Untuk makan kami saja susah kami penuhi ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengambil sebuah kebijakan yang sangat arif. Dia pergi ke belakang, ke dapur. Dia membawa 1 baskom buah korma yang masih segar dan diserahkan kepada suami istri ini yang telah melakukan hubungan begituan suami istri pada siang hari. Kata Rasulullah, kalau begitu ambillah korma ini dan bagilah kepada orang yang berhak, sampaikan kepada mereka dan makanlah. Silakan dibagi kepada orang yang membutuhkan. Anggaplah itu adalah merupakan kafarah yang telah engkau penuhi karena ketidakmampuan kamu berdua di dalam memenuhi denda yang telah ditetapkan atas kalian. Saudara, beginilah bijaknya Rasulullah dalam memberikan sebuah sanksi denda kepada umatnya. Bayangkan orang yang sudah melakukan hubungan begituan suami istri di siang hari pada bulan suci Ramadan, tapi Rasulullah malah yang membayar dendanya untuk memenuhi kewajiban mereka. Begitulah Rasulullah memberikan sebuah tuntunan kepada umatnya, agar umatnya bisa menyadari betapa puasa ini adalah kewajiban, perintah Allah SWT. Maka itu siapapun kita, puasa Ramadan ini adalah merupakan ibadah yang sangat-sangat mahdoh, hubungan individu dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Maka itu dalam hadis qudsi Allah mengatakan, illa saumu li wa ana ajzibih, kecuali puasa itu adalah untukku dan akulah yang memberikan ganjaran pahala atas puasa yang dilakukan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena puasa ini adalah ibadah mahdoh yang dilakukan seseorang terhadap Allah SWT secara khusus, tidak diketahui orang, tidak diekspos pada orang. Kalau dia batal pun orang tidak tahu. Kalau dia makan pun orang tidak tahu. Kalau dia berhubungan pun begituan, kebablasan, orang tidak tahu. Kecuali kalau dia mengatakan, melaporkan perihal pribadinya yang sudah melakukan berbagai penyimpangan itu, berbagai hal yang dapat membatalkan puasa itu kepada orang lain. Kalau tidak dilaporkan, orang tidak ada yang tahu. Maka itu Ramadan dianggap sebagai sebuah ibadah yang khusus, mahdoh antara makhluknya dengan Tuhannya, dengan makhluk manusia yang beriman dengan Allah SWT. Siapa saja pasti bisa melakukan kecurangan. Maka itu disinilah kita dididik untuk disiplin, dididik untuk bisa berbagi, dididik untuk bisa taat sepenuhnya secara lahir dan batin kepada Allah SWT. Dididik kita mau berbagi dan bersedekah, dididik kita mau bersilaturahim dengan sesama. Inilah luar biasanya ibadah Ramadan, dan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Kalau bulan-bulan lainnya, hari-hari lainnya, ada waktu-waktu tertentu saat-saat doa kita dihijabah dengan afdal oleh Allah SWT. Tapi bulan suci Ramadan, sepanjang waktu siang dan malam, doa-doa kita didengar, harapan-harapan kita dikabulkan, dan juga semua hari siang dan malamnya di bulan suci Ramadan, doa kita
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya Ramadan, bulan di dalamnya turunnya Al-Quran. Maka itu dikatakan ada malam-malam nuzul Quran. Kita kenal dengan Lailatul Qadar. Yang keduanya itu adalah malam-malam turunnya Al-Quran. Di mana malam-malam itu adalah malam yang penuh dengan berkah, penuh kemuliaan, penuh ampunan, dan penuh dengan ganjaran-ganjaran di luar hitungan-hitungan materi dunia dan materi kemanusiaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.